Oke, langsung saja kita mulai sesi penelusuran kali ini. Pernahkah Anda membaca sebuah teks kuno dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sana? Hari ini, kita akan menyelami karya detektif sastra yang sangat brilian dari Robert Paulson. Kita akan mengungkap sebuah mahakarya berusia 3.000 tahun yang sangat canggih, yang ternyata selama ini bersembunyi tepat di depan mata kita di dalam kitab ulangan. Jadi, mari kita pecahkan misteri utamanya. Siapa yang sebenarnya berbicara di kitab ini? Kalau kita baca sekilas, kita pasti langsung mikir, oh, ini pasti cuma Musa yang lagi ngasih pidato perpisahan panjang lebar buat umatnya. Tapi tunggu dulu, kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada sosok narator anonim, ya, seseorang tanpa nama, yang diam-diam mengendalikan seluruh cerita dari balik layar. Nah, untuk bisa memahami teka-teki kuno ini, kita harus melihat gambaran besarnya dulu. Teks ini bukan cuma sekedar daftar aturan atau hukum tertulis. Ini tuh ibarat lensa pembuka yang sangat panoramik. Teks ini ngasih kita semacam kerangka konseptual untuk membaca seluruh sejarah Israel yang bakal kejadian setelahnya, mulai dari Yosua sampai kitab Raja-Raja kedua. Disinilah latar ceritanya jadi makin luar biasa. Teks ini benar-benar menggabungkan dua dimensi waktu sekaligus. Di satu sisi, ada dimensi masa lalu, di mana Musa berdiri di tanah Moab, penuh harap supaya umatnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi di sisi lain, audiens asli dari sang narator ini sebenarnya ada di masa depan, terjebak di pengasingan dan sangat berharap bisa merebut kembali tanah itu. Dua realitas ini dilebur jadi satu dengan sangat mulus. Si narator misterius ini memang jarang banget menampakkan diri. Bayangin saja, di seluruh buku yang setebal itu, dia cuma bicara langsung di sekitar 56 ayat. Tapi jangan salah, dampaknya luar biasa besar. Lewat kemunculannya yang minim itu, dia berhasil membangun sebuah dialog ideologis yang sangat masif. Dan dia ngelakuinnya hampir cuma dengan ngutip dua sosok, Musa dan Tuhan. Dan bagian ini yang pasti bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Ini tuh mirip banget sama konsep film Inception, tapi versi sastra kuno. Kita melihat teks ini menumpuk kutipan di dalam kutipan buat nyiptain jaring-jaring suara yang super rumit. Jadi narator ngutip Musa, Musa lagi ngutip Tuhan, dan kadang Tuhan malah ngutip dirinya sendiri. Canggih banget kan buat ukuran tulisan dari ribuan tahun yang lalu? Lalu pertanyaannya, gimana caranya si narator ini bisa pegang kendali di cerita yang isinya hampir semua omongan Musa? Nah, dia pakai trik cerdas yang disebut pemecah bingkai, atau frame break. Dengan sangat halus, narator bakal menyela kata-kata Musa dengan nyisipin info sejarah atau geografi. Ini tuh taktik buat ngingetin kita, para pembaca, tentang siapa dalang sebenarnya di balik cerita ini, dan memaksa kita bolak-balik antara zamannya Musa dan zaman si narator. Lewat jeda frame break inilah, kita sebenarnya lagi dihadapkan pada dua suara yang saling bergesekan. Di permukaan, ada suara yang terang-terangan sangat mengagungkan kebesaran Musa. Tapi kalau kita dengerin lebih teliti, ada suara yang tenang dan lembut yang pelan-pelan narik perhatian kita ke otoritas si narator itu sendiri. Suara narator ini pelan-pelan menarik kita keluar dari zaman kuno dan masuk ke zamannya sendiri, sampai ke hari ini. Yang gak kalah krusial, Musa sendiri ternyata mengubah gaya bicaranya loh. Coba perhatikan, di 3 pasal pertama, dia lebih banyak pakai kutipan langsung buat melaporkan sejarah masa lalu secara faktual. Tapi begitu masuk pasal 4, gaya bahasanya berubah drastis jadi kalimat tidak langsung. Kenapa? Karena dia mulai ngasih analisis dan evaluasi tentang bagaimana masa lalu itu bakal berdampak ke masa depan. Nah, saat kita melangkah lebih dalam ke inti buku ini, yaitu bagian kitab hukum dari pasal 12 sampai 28, ada sesuatu yang luar biasa yang sengaja dilakukan oleh teksnya. Teks ini pelan-pelan mulai mengaburkan garis batas yang memisahkan antara suara Tuhan dan suara Musa. Karena kumpulan hukum ini dibawakan seolah-olah itu pidato langsung dari Musa, kita jadi susah banget buat misahinnya. Mana sih yang murni ucapan Tuhan, dan mana yang udah ditambahin atau ditafsirkan sama Musa? Semuanya menyatu. Otoritas ucapan Musa di sini diangkat sedemikian rupa sampai terasa identik dengan suara Tuhan itu sendiri. Tentu saja, pengaburan batas ini bikin Musa kelihatan punya otoritas mutlak. Tapi, di tengah-tengah itu semua, Musa malah menceritakan tentang janji Tuhan, bahwa kelak akan ada nabi lain di masa depan yang seperti dia, yang juga akan menyampaikan firman Tuhan. Ini tuh sebuah celah yang sengaja diciptakan. Dan ini membawa kita ke desain paling brilian dari seluruh karya ini. Coba kita urai pelan-pelan. Dengan menyejajarkan firman Tuhan dan kata-kata Musa tadi, teks ini sebenarnya lagi mengkondisikan pembacanya buat menerima sebuah transisi besar. Pembaca disiapkan untuk percaya bahwa sang narator yang memposisikan dirinya sebagai nabi seperti Musa punya otoritas tertinggi saat dia menulis sejarah yang berlanjut dari Yosua sampai kitab Raja-Raja. Oke, sekarang mari kita bergerak menuju klimaksnya. Setelah kita bedah gimana teknik nulisnya yang jenius, mari kita luaskan pandangan kita.
Kita akan melihat gimana suara-suara yang bersaing dalam teks ini mulai memperdebatkan konsep teologis yang luar biasa besar dan berdampak. Kalau kita dengarkan secara sekilas, pesan Musa itu nggak ada keraguan sama sekali. Israel itu punya status yang 100% unik. Mereka adalah bangsa yang sangat diistimewakan dari semua bangsa di muka bumi. Nurasinya sangat kuat banget soal kebanggaan eksklusif ini. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba kita menemukan sebuah fakta yang cukup bikin merinding dan diselipkan dengan sangat halus. Musa sendiri mengakui bahwa Tuhan ternyata juga pernah memberikan tanah kepada bangsa-bangsa lain loh. Bahkan yang lebih mengejutkan, Musa mengancam Israel bakal dihancurkan persis kayak bangsa-bangsa lain itu kalau mereka sampai nggak taat. Tiba-tiba, status istimewa tadi terasa sangat rapuh. Kontradiksi ini akhirnya mengeluarkan satu pertanyaan besar yang menghantui, yang bahkan nggak pernah dijawab langsung oleh teksnya. Kalau bangsa-bangsa yang disingkirkan itu juga dihukum sama Tuhan, apakah jangan-jangan mereka dulunya juga punya semacam perjanjian ilahi yang akhirnya mereka langgar? Ini benar-benar mengubah pemahaman yang tadinya murni nasionalis jadi sesuatu yang skalanya universal dan jauh lebih kompleks. Perdebatan tadi membawa kita ke titik konflik paling puncak di dalam kitab ini. Di sini kita melihat dua sisi Tuhan yang terus-menerus berbenturan. Di satu sisi, ada Tuhan yang penuh belas kasih tanpa syarat, semata-mata karena janji masa lalu ke nenek moyang mereka. Tapi di sisi lain, ada sosok Tuhan yang menuntut keadilan dan kepatuhan absolut, yang gak segan-segan ngasih hukuman tanpa ampun kalau umatnya melanggar. Dan ujung-ujungnya, ini melempar kita ke sebuah paradoks sejarah yang sangat mendalam. Paradoks yang sedari tadi memang sengaja dibangun secara diam-diam oleh buku ini. Pertanyaannya, mengapa Tuhan yang secara konsisten selalu membela umatnya selama berabad-abad, pada titik tertentu justru mengabaikan janji masa lalunya dan membiarkan keadilan menghancurkan segalanya? Jawabannya sungguh luar biasa. Suara-suara yang berlapis dan saling bertentangan tadi ternyata, dari awal banget, sudah nyiapin panggungnya. Teks ini diam-diam sedang membimbing para audiensnya, yaitu para tawanan di pengasingan, untuk memahami satu tragedi terbesar mereka, kejatuhan Yerusalem. Kitab ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang bergema melintasi waktu. Gimana bisa Tuhan yang tadinya begitu memihak mereka, pada akhirnya benar-benar menjatuhkan kengerian absolut yang udah diperingatkan Musa sejak hari itu di Moab? Ini adalah sebuah mahakarya misteri sastra dan sejarah yang dibiarkan menggema melintasi ribuan tahun.